Kemacetan selalu muncul jelang dan usai Lebaran. Karena itu Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan kebijakan work from anywhere atau kerja dari mana saja khusus bagi aparatur sipil negara. Kabar terbaru bagi aparatur sipil negara. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan resmi mengeluarkan aturan kerja dari mana saja atau work from anywhere. Kebijakan ini diambil untuk memecah kepadatan arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini. Berdasarkan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan, pelaksanaan WFA bagi ASN dibagi menjadi 2 gelombang. Arus mudik itu akan jatuh di tanggal 14 dan 15 Maret. Kemudian puncak mudik kedua di tanggal 18 dan 19 Maret. Lalu untuk arus baliknya, puncaknya diperkirakan akan jatuh pada tanggal 24-25 Maret. Lalu yang kedua di tanggal 28 dan 29 Maret. Itu mengapa di tengah-tengahnya kita mengurai Pak KSP dengan cara memberlakukan work from anywhere. Meski bekerja jarak jauh, pelayanan publik harus tetap berjalan optimal, seperti instansi yang bergerak di bidang kesehatan, transportasi, hingga keamanan. Pimpinan instansi juga diminta memaksimalkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, serta tetap membuka kanal pengaduan masyarakat seperti SP4 and Lapor. Dan harus diingat, WFA bukan berarti cuti dan liburan. ASN tetap bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dengan ditetapkannya kebijakan ini, pemerintah berharap bisa membantu masyarakat untuk mudik lebih nyaman. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, meski cuti bersama Lebaran belum dimulai, sebagian warga Jakarta mulai mudik ke kampung halaman. Warga sengaja mudik lebih awal untuk menghindari kemacetan saat arus mudik. Kamis pagi, jalur Pantura Pleret Cirebon, Jawa Barat lebih ramai dari biasanya. Pemudik motor mulai memadati ruas jalur dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah. Penampilan pemudik sangat khas dengan tas besar di punggung, ada pula yang bawa kardus besar di jok belakang motor. Pemudik mengaku sengaja pulang lebih awal untuk menghindari kemacetan. Rata-rata mereka bukan pekerja kantoran tapi bekerja di sektor informal di Jakarta. Ada acara keluarga. Oh gitu. Ini dari tujuan kemana? Mau kemana? Semarang, Depok, Semarang. Mau Semarang. Berarti ya. di jalan gimana? Udah lancar? Aman. Pemudik motor juga mulai terlihat di jalur Pantura Subang, Jawa Barat. Salah satunya keluarga Suryat yang mudik dari Jakarta menuju Brebes. Dengan 2 motor, Suryat dan istri serta anak dan menantunya sengaja mudik lebih awal demi menghindari macet. Meski berboncengan, Suryat tetap membawa barang bawaan cukup banyak yang diikat di bodi motor bagian belakang. Saya mudik lebih dulu, satu masih jalanan lenggang, nggak terlalu macet. Cuman ya kendalanya banyak tambalan-tambalan lah, renovasi. Jadi agak lambat dikit gitu. Pemudik diimbau tidak membawa barang berlebih demi keamanan berkendara. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, dalam perjalanan mudik harus hati-hati pemirsa, selain masih banyak jalan berlubang, minimnya lampu penerangan di jalur Pantura Cirebon menjadi tantangan bagi pemudik. Perbaikan lampu penerangan jalan umum terus dikebut sebelum arus mudik dimulai beberapa hari ke depan. Menurut petugas, banyak lampu dan trafo di jalur arteri Cirebon sudah mati akibat terlalu panas atau terkena sambaran petir. Hingga Rabu sore, perbaikan lampu penerangan sudah mencapai 70%. Dan sementara itu pemirsa, perbaikan ruas tol jalur mudik juga terus dikebut. Jasa Marga memprediksi puncak arus mudik terjadi 21 dan 22 Maret 2026. Jasa Marga mengingatkan ada 5 titik gerbang tol di Jawa Timur yang rawan macet. Di antaranya gerbang tol Warugunung dengan prediksi jumlah atau kenaikan jumlah kendaraan mencapai 155%. Sementara di gerbang tol Kejapanan arus kendaraan diprediksi naik 82%. Potensi kemacetan juga berada di gerbang tol Sidoarjo, Pandaan, dan Singosari Malang. Untuk memperlancar arus mudik, tol Probolinggo Banyuwangi ruas Paiton Besuki akan dibuka fungsional mulai 14 hingga 29 Maret. Namun operasional dibatasi hanya untuk kendaraan golongan 1 dengan jam dibuka hanya pukul 6 pagi hingga 4 sore.
Sementara itu perbaikan jalan nasional di Jawa Timur juga terus dikebut jelang arus mudik Lebaran. Ada sekitar 550 lubang di seluruh jalan nasional di Jawa Timur. Nah, penambalan lubang jalan ditargetkan selesai dalam 2 hari ke depan. Pengerukan dan pengaspalan ulang jalan terus dilakukan pada ruas jalan bergelombang. Meski terkendala cuaca hujan, perbaikan jalan ditargetkan selesai 7 hari sebelum Lebaran. Pemudik diimbau waspada potensi hujan deras pada periode arus mudik. Pemirsa, jangan lanjutkan perjalanan kalau Anda lelah berkendara saat mudik nanti. Istirahatlah di posko yang banyak tersebar di jalur mudik. Apa saja fasilitas di dalamnya? Berikut laporan jurnalis Ismalia Medasari dari Tegal, Jawa Tengah. Tidak terasa sebentar lagi mudik akan segera diselenggarakan, khususnya di jalur-jalur tertentu, di jalur Pantura, jalur Selatan, dan juga jalur-jalur lainnya. Dan saat ini saya berada di Posko Klonengan, Tegal, Jawa Tengah, yang merupakan titik utama pertemuan dari jalur tol, jalur Pantura, jalur Timur menuju ke arah jalur Selatan. Dan bagaimana kesiapan di posko tersebut? Pak, ini bagaimana sih kesiapan di Posko Klonengan ini, terutamanya untuk menghadapi arus mudik di Lebaran tahun 2026. Dari fasilitas untuk pemudik, dari makanan kecil, terus kemudian ada refleksi, kemudian istirahat, musola juga ada, kemudian area parkir di sini juga luas, kemudian bisa kita lihat kita juga menyediakan ketersediaan DRU untuk dukungan keadaan darurat, alat berat untuk mendukung kelancaran pada ruas jalan yang akan dilalui, yaitu di antara Pejagan sampai menuju ke Aji Barang. Seperti apa antisipasinya nih Pak untuk mengantisipasi jalan-jalan berlubang tersebut? Bila mana ditemukan ada lubang jalan, tim dari PPK 14 juga memiliki ketersediaan material bahan yang tadi disebutkan, yaitu TCM ataupun melalui campuran aspal panas juga kami lakukan untuk mengantisipasi. Baik Pak Fajar, terima kasih banyak, sehat selalu Pak. Dari Klonengan, Tegal, Jawa Tengah, Ismalia Yudi Permana, iNews melaporkan. Semakin mendekati Hari Raya Lebaran, pedagang kaki lima nekat menggelar lapak dagangannya di trotoar Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Razia pun kembali dilakukan Satpol PP hingga sempat terjadi tarik-menarik barang antar pedagang dengan petugas. Nekat berdagang di trotoar jalan, pedagang panik saat petugas Satpol PP datang merazia kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kedatangan petugas sontak membuat para pedagang panik. Takut barang dagang yang dibawa, pedagang mengevakuasi baju-baju yang sudah dipajang secepat kilat. Sempat terjadi aksi tarik-menarik barang hingga petugas mengizinkan pedagang memindahkan barang dagangannya. Razia ini digelar lantaran menjamurnya lapak pedagang kaki lima hingga menguasai trotoar jelang waktu Lebaran. Selain itu, keberadaan lapak juga merusak wajah cantik Pasar Tanah Abang, merampas hak pejalan kaki, menimbulkan kemacetan hingga rawan aksi pencopetan. Bila mana trotoar itu diokupasi oleh para pedagang, tentunya masyarakat yang berjualan akan sempit jalurnya. Di sini akan terjadi desak-desakan, akan terjadi pencopetan dan sebagainya, atau barang kehilangan dan sebagainya. Jadi kehadiran kita di sini untuk mengantisipasi agar gangguan tertib berkurang. Perintah Pak Kasat dan Pak Wali Kota. Guna menjaga agar pedagang tidak kembali, Satpol PP dibantu TNI Polri akan melakukan penjagaan di kawasan Pasar Tanah Abang hingga mendekati Hari Raya nanti. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Hujan deras membuat kabel KRL Jakarta Bogor terputus di kawasan Citayam. Penumpang banyak terlantar di saat waktu berbuka puasa akan tiba. Puluhan penumpang ini terpaksa turun dari gerbong KRL komuter lain tujuan Jakarta menuju stasiun Citayam akibat terputusnya kabel listrik aliran atas. Usai hujan deras mengguyur kawasan ini jelang berbuka puasa. Tingginya pintu komuter lain dengan rel menyebabkan penumpang harus saling bantu untuk bisa turun. Seorang petugas juga turut membantu penumpang untuk bisa turun dan melanjutkan berjalan kaki di sepanjang rel menuju stasiun yang berjarak sekitar 2 km. Sementara di stasiun Depok akibat gangguan saat jam pulang kerja ini, ratusan penumpang terlantar dan tidak bisa melanjutkan perjalanan menunggu perbaikan selesai dilakukan petugas. Bahkan akibat lamanya perbaikan, para penumpang memilih duduk di lantai kereta dan peron menunggu arahan dari petugas kapan kereta bisa diberangkatkan lagi. Di stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, ratusan penumpang juga terdampak gangguan kereta ini.
Insiden yang terjadi jelang waktu berbuka puasa ini menyebabkan para penumpang harus rela berbuka puasa di peron dan dalam gerbong kereta. Seluruh penumpang harus rela menunggu selama 2 jam hingga perjalanan kereta sudah bisa dilintasi dan dinyatakan aman dan normal. Tim Liputan iNews melaporkan. Tak hanya pemudik jalur darat yang pulang kampung lebih awal, ribuan pemudik kapal laut juga mulai memadati pelabuhan. Di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, ribuan pemudik tiba dari Indonesia Timur. Sementara Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar juga dipadati pemudik mahasiswa. Ribuan penumpang kapal laut yang baru bersandar di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya ini memadati Terminal Gapuran Surya Nusantara pada H-9 Idul Fitri. Mereka berasal dari kawasan Indonesia Timur, merupakan pemudik dari daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Saat kapal bersandar, mereka segera mencari angkutan menuju terminal atau stasiun, atau dijemput keluarga. Salah satu pemudik dari Manokwari tujuan Probolinggo mengaku menempuh perjalanan selama 7 hari. Meski lelah, namun ia tetap menikmati karena ini perjalanan setahun sekali bertemu keluarga. Ia memilih mudik lebih awal karena menyesuaikan jadwal kapal dan bisa lebih lama bersama keluarga saat Lebaran Idul Fitri. Kita ini, jadi dapat biasa kalau aja pulang baru pas. Lagi 9 hari dia belanja, dia enak kan begitu. Kan orang desa kan begitu. Rencana kembali lagi ke sana? Insya Allah kembali lagi. Habis Lebaran baru. Habis Lebaran. Kembali lagi. Kepadatan juga terlihat di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Sebanyak 2.300 penumpang yang didominasi pemudik mahasiswa berangkat menggunakan kapal KM Tilong Kabila, KM Labelu, KM Ciremai, dan KM Ngapulu. Mudik awal dipilih untuk antisipasi kehabisan tiket hingga lonjakan penumpang di puncak arus mudik pada 3 hari sebelum Lebaran. Diprediksi peningkatan pemudik sebanyak 5% dibandingkan tahun sebelumnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Demi sembako murah jelang Lebaran, ratusan warga rela panas-panasan dan berdesakan meski tengah berpuasa di Cianjur, Jawa Barat. Sementara di Banjarnegara, Jawa Tengah, ratusan berdesakan sejak pagi demi mendapatkan pakaian yang pantas untuk dipakai saat Lebaran nanti. Meski harus antri di bawah terik matahari di tengah ibadah puasa, ratusan warga rela berdesakan demi mendapatkan paket sembako murah di lapangan alun-alun Cianjur. Bahkan karena tingginya antusias membuat sejumlah warga yang sudah antri harus menelan pil pahit lantaran tak kebagian paket sembako. Padahal panitia sudah menambah jumlah sembako dari jumlah sebelumnya. Total 1.500 paket sembako disiapkan panitia berisi beras, telur ayam, minyak goreng, tepung terigu, daging ayam, gula pasir dan sayuran, cabai dan lain-lain. Rata-rata harga sembako yang dijual ini selisih Rp5.000 hingga Rp8.000 dibandingkan harga pasar. Paket juga nggak kebagian. Oh, jadi Ibu tadinya mau membeli paket. Nggak kebagian, beli minyak nggak kebagian juga. Artinya di sana udah habis Bu stok. Udah habis, udah ini lagi ikut antrian paket murah, tebus murah kali kalau mau kebagian ya. Cuma itu harganya berapa sih Bu murah itu Bu? Ini yang paket 150. Sementara di alun-alun kota Banjarnegara, Jawa Tengah, ratusan warga berebut dan berdesakan untuk mendapatkan pakaian murah, mulai dari gamis, batik, hingga baju anak untuk dipakai saat Lebaran nanti. Warga antusias karena pakaian yang dijual adalah pakaian pantas pakai dan dibanderol dari Rp5.000 hingga Rp15.000 per potong. Uniknya, hasil penjualan pakaian ini nantinya akan didonasikan ke panti jompo, panti asuhan, dan pondok pesantren. Warga pun mengaku makin percaya diri dengan baju layak pakai saat bersilaturahmi di hari Lebaran nanti. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, cuaca buruk masih menghantui warga di kawasan Jabodetabek. Hujan deras yang mengguyur kawasan Depok dan Bogor membuat banjir dan merendam permukiman hingga warga panik jelang waktu berbuka. Bahkan di Sukamaju, Depok, tembok pembatas rumah sepanjang 12 meter, tinggi 3 meter, roboh menimbun hewan ternak. Hancur. Warga dikejutkan dengan terjangan air bah yang tiba-tiba datang akibat jebolnya tanggul sungai. Usai hujan deras mengguyur jelang waktu berbuka puasa di kawasan Masjid Abu Bakar, Ciledug, Depok. Ketinggian air hingga 80 cm membuat warga tidak bisa menyelamatkan barang-barangnya.
Banjir juga melanda kawasan perumahan Pabuaran Indah yang juga disebabkan jebolnya tanggul sungai di kawasan Pabuaran Mekar Cibinong, Kabupaten Bogor. Warga pun tak bisa berbuat banyak saat air datang tiba-tiba dan merendam ratusan rumah yang ada di dalam kompleks perumahan. Banjir. Banjir juga menyebabkan sejumlah karyawan toko pakaian panik saat air tiba-tiba datang dan merendam pakaian yang tengah dipajang jelang Lebaran. Hujan deras yang mengguyur kawasan ini menyebabkan tanggul jebol hingga airnya meluap dan merendam permukiman dan pertokoan. Ketinggian air yang mencapai 80 cm membuat hampir seluruh pakaian yang ada di dalam toko terendam air. Sementara di kawasan Jalan Haji Dimon 4, Sukamaju, Depok, tembok pembatas rumah warga sepanjang 12 meter dan tinggi 3 meter roboh menimbun sejumlah hewan ternak. Robohnya tembok akibat kawasan ini diguyur intensitas hujan yang tinggi. Bahkan akibat reruntuhan longsor, akses jalan hanya bisa dilalui kendaraan roda 2 saja. Pemilik rumah mengaku saat kejadian sempat terdengar suara gemuruh. Hingga kini evakuasi masih dilakukan dinas terkait agar jalan bisa dilalui kendaraan lagi. Tim Liputan iNews melaporkan. Mencegah tawuran yang terus marak selama Ramadan, razia kembali digelar petugas Satpol PP, TNI dan Polri di kawasan Matraman, Jakarta Pusat. Razia tersebut digelar menyusul viralnya video warga menyerang beberapa toko penjual obat keras berkedok toko kosmetik di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Viralnya video penyerangan sejumlah toko penjual obat keras berkedok toko kosmetik ini mendapat perhatian serius petugas. Razia kembali dilakukan petugas gabungan Satpol PP, TNI dan Polri ke sejumlah toko yang diduga menjual obat keras dan miras di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Hasilnya, obat keras daftar G ditemukan dan disita petugas. Diketahui selama ini penjualan obat keras berkedok toko kosmetik untuk mengelabuhi petugas. Selanjutnya petugas menyasar sejumlah pedagang jamu yang diduga menjual minuman keras sembunyi-sembunyi meski di bulan Ramadan. Total sebanyak 128 butir obat keras dan 15 botol minuman keras langsung disita petugas dan dibawa ke kantor Kecamatan Matraman untuk dimusnahkan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Patuh aturan lalu lintas juga harus menjaga kebersihan. Jangan sampai jadi sasaran amuk warga karena nekat membuang sampah sembarangan dari atas kendaraan Anda. Seperti kejadian di Labuan Batu, Sumatera Utara berikut ini. Niat menegur orang buang sampah sembarangan, warga di Labuan Batu malah terlibat adu mulut panjang dengan seorang pengendara mobil. Pengendara mobil adu mulut dengan kepala lingkungan dan sejumlah warga di Jalinsum Haji Adam Malik Kayu Raja, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Awalnya pengendara mobil dipergoki warga sedang membuang sampah di pinggir jalan. Warga kemudian menegur sopir karena di lokasi itu sudah terpasang larangan membuang sampah sembarangan. Namun yang terjadi justru sebaliknya, bukan yang meminta maaf, pengendara mobil malah emosi setelah ditegur. Situasi sempat memanas dan nyaris berujung baku hantam. Bahkan dalam perdebatan, pengendara mobil menantang warga untuk memviralkan kejadian ini. Yang mau dimarah itu Anda, karena nggak pakai ini. Bapak bisa melarang orang begitu banyak. Bu, ibu berpendidikan. Ini bukan tong sampah. Setelah adu argumen, sopir akhirnya memilih tancap gas dan meninggalkan lokasi. Menurut warga, lokasi tersebut sering dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah liar. Bau menyengat dari tumpukan sampah kemudian mengganggu warga. Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Dinas Lingkungan Hidup kini mendirikan pos penjagaan di sekitar lokasi. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya David Silahoy bersama tim yang bertugas berterima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan sampai jumpa.